Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Saputra, Prodi Sistem Informasi, PBJJ Palembang. Baiklah, kita akan mengerjakan soal tugas 3, yaitu basis data. Lakukan praktikum yang meliputi kegiatan praktikum transaksi, praktikum basis data, dan terdistribusi. Baiklah, kita mulai. Sebelum kita mulai di tugas ketiga, kita pastikan dulu XM control panel dalam posisi start dan berwarna hijau. Baiklah, kita akan memulai. Kita melanjutkan soal tugas 3. Ini kelanjutan dari tugas 2. Pastikan dulu kita masuk ke menu rumah sakit. Setelah itu kita masuk di sambil melihat modul. Kita masuk di routiness. Di sini kita bikin create new routine. Oke. Kita hapus dulu. Di sini tertulis transaksi 1. Di sini aku udah bikin scriptnya, tinggal copy paste biar lebih cepat. Copy. Oke. Setelah itu go. Kita lihat lagi di modulnya. Oke. Setelah go, kita kita akan melakukan call transaksi. Oke. Di sini commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi berupa data. Sebagai contoh, akan membuat start prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya, akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien sampai dengan 5, nama pasien, titel, alamat, paket saji nomor 25, dan jenis kelamin 1. Oke. Di sini nama titel sudah masuk, tapi untuk jenis kelamin masih kosong. Kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita lihat lagi ke transaksi 2. Kita lihat dulu. Di sini keterangannya kita buat modifikasi commit transaksi. Oke. Kita buat baru, masuk ke rumah sakit. Gratis new. Sini kita buat transaksi 2. Kita hapus. Kita masukkan script yang sudah saya susun. Oke. Kita copy.
sini sudah, tinggal go. Setelah itu kita cek SQL, kita panggil transaksi 2. Go. Kita lihat struktur. Di transaksi 2 sudah masuk. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah rollback. Rollback adalah pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diinginkan bahwa pernyataan rollback akan tidak berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya Anda akan menjalankan perintah update data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien copy menjadi nama dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataan rollback tersebut. Oke. Kita tambahkan lagi rollback. Ini aku udah bikin scriptnya, tinggal memindahkan data agar mempersingkat waktu. Oke, kita lanjut lagi. Continuous. Di sini kita bikin kreatif. Di sini tolong dihapus. Tulis di transaksi 3 ya, transaksi 3. Oke, transaksi 3. Oke, tigo. Setelah itu kita lihat struktur. Kita lihat di prosedur. Oke, transaksi 3 sudah ada. Coba kita panggil. Kal transaksi 3. Transaksi 3. Oke. Go. Oh ya, maaf, untuk belum dikasih tanda ini. Oke, kita lanjut. Oh, salah. Kal. Oke, kita coba lagi. Di sini prosedur rumah sakit. Kita cek dulu, sudah ada. Oh, di transaksi 3 sudah ada. Strukturnya. Transaksi 3 sudah dibuat ternyata. Kita lanjut ke rumah sakit. Kita perintah yang keempat. Di sini keterangannya antara lain. Yang ketiga sudah. Modif rollback transaksi. Oke, modif rollback transaksi. Kita lihat dulu contohnya. Oh, bentar. Kita cek terlebih dahulu apakah ada yang salah. Di sini transaksi 3 benar.
tes dulu. Kalau transaksi 3. Oke, transaksi 3. Oke. Di sini ada nama Tito, tapi untuk jenis kelamin masih belum dirubah. Nanti kita edit, kita cek strukturnya. Nah, kita lanjut, klik routiness. Kita akan menambahkan yang perintah yang keempat, antara lain di sini perintah yang keempat, modif rollback transaksi. Di sini yang keempat. Oh, bentar. Di sini yang keempat perintahnya antara lain modif rollback transaksi. Oke, kita bikin baru di sini. Kita hapus dulu dropnya. Di sini kita buat transaksi 4. Parameternya kita isi. Ini sudah bikin, tinggal copy paste saja. Oke. Go. Kita cek struktur. Oke. Di sini kita masuk ke SQL, kita panggil transaksi 4-nya. Kal transaksi 4. Oke. Transaksi 4. Oke. Apakah salah penulisan? Kita cek dulu. Transaksi 4 benar. Kita ulang lagi di sini. Kita klik kal transaksi 4. Kal transaksi 4. Oke, di sini sudah ada. Nggak ada perubahan ya. Di sini keterangan transaksi 4 ini adalah keterangannya antara lain rollback, modif rollback. Di sini di mana proses tersimpan seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi akan dikembalikan posisi tempat checkpoint terakhir. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke rumah sakit. Di sini kita bikin masuk ke routiness. Kita bikin create new. Di sini transaksi 4. Oke, kita bikin transaksi 5. Transaksi 5 antara lain checkpoint. Ini checkpoint ini tadi ya, salah, maaf, tadi yang transaksi modif rollback-nya adalah, kita cek dulu. Nah, di sini digunakan untuk mengumpulkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diinginkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Oke, lanjut kita ke checkpoint tadi. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah Anda pelajari bahwa satu rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Baik, kita lanjut.
Di sini tadi transaksi 5. Oke, kita drop dulu. Ini aku udah kita copy checkpoint persingkat waktu. Sorry, salah. Oke. Oke, lanjut. Salah. Proses. Belum tercopy, kita ulang lagi. Kita ulang. Oh, salah. Bentar. Kita ulang lagi. Ctrl Z. Di sini ternyata scriptnya bisa di copy. Kita ulang. Sorry, masalah. Oke, kita copy. Kita cek terlebih dahulu. Apakah ada salah dalam pengetikan? Ini kita ke nomor 5. Oke. Transaksi 5. Kita go. Lanjut. Setelah itu kita cek. Di sini kita lihat transaksi 5 sudah ada. Kita lihat struktur. Oke. Lanjut kita ke SQL. Kita akan memanggil transaksi 5. Call. Oke. Transaksi 5. Lanjut. Ya, di sini sudah ada masuk transaksi 5. Kita di keterangan tadi kan dimasukkan dengan nama Lutfi Jalan Diponegoro. Nah, di sini Lutfi sudah masuk. Oke, lanjut. Setelah itu yang kelima kita akan membuat tabel obat. Kita akan membuat tabel obat terlebih dahulu. Oke, kita masuk di rumah sakit. Rumah sakit kita ke SQL. Di sini kita cek dulu. Oh iya. Keterangan yang keenam adalah kita membuat tabel obat. Di sini tabel obat kita sudah buat scriptnya, tinggal mengcopy saja. Oke. Copy. Tempel. Setelah itu kita oke, tutup. Kita cek dulu tabel obat. Tabel obat stok. Good.
cek dulu apakah ada salah dalam pengetikan. Tabel obat. Obat 5. Stok obat. Oh, ini masuknya bentar, kita cek dulu. Oke, stok integer, salah. Ada integer stok. Oh, ada kurang, ada stok integer kurung 5. Oke, baru kita hapus yang nomor 9. Oke, kita lanjut. Oh, setelah itu kita lihat hasilnya. Di sini obat sudah masuk ya. Nah, di sini sudah ada masuk obat. Lanjut kita membuat tabel transaksi obat. Di sini tabel transaksi obat kita masuk di rumah sakit ya. Oke, kita masuk di rumah sakit. Kita buat di rumah sakit. Kita masuk di rumah sakit. Oh, sorry. Kita cek dulu obat. Di sini keterangannya. Oh, oke. Database sakit. Kita klik SQL. Kita akan menambahkan tabel obat. Script sudah saya buat. Di sini keterangannya sudah ada. Oke. Kita cek dulu apakah ada salah pengetikan. Transaksi obat, transaksi 3, Januari 3, ID pasien 3, ID obat 3, jumlah. Oke, lanjut. Kita hapus yang nomor 9. Oke, kita cek. Nah, di sini transaksi obat sudah ada. Oke. ID transaksi. Setelah itu kita lanjut dengan step selanjutnya. Kita akan merubah transaksi obat. Oke, transaksi obat. Di sini transaksi obat kita klik. Struktur. Di sini transaksi obat. ID pasien kita rubah jadi indeks. Oke. Lanjut. ID pasien.
Setelah itu lanjut dengan ID obat. ID obat kita rubah jadi indeks. Oke. Lanjut lagi. Di sini ID obat rubah jadi indeks. ID pasien. Di sini ID. Oke, ID obat sudah. Kita cek dulu. Transaksi obat rubah ID pasien jadi indeks. Nah, ID obat dirubah jadi indeks. Oke, sudah. Lanjut ke ID transaksi obat jadi indeks. Nah, setelah itu kita akan membuat relasi tabel. Kita buat relasi tabel, kita klik rumah sakit dulu. Setelah itu kita lihat di designer. Nah, di sini kan ada yang belum tersusun dengan rapi. Nah, kita akan menambahkan relasi. Oke, kita cek tabel terlebih dahulu. Di sini tabelnya transaksi obat. Transaksi obat. Oke. Di sini kita tambahkan show-nya. Oke, di sini ID pasien relasi dengan ID pasien. ID pasien relasi dengan ID pasien. Oke. ID pasien relasi dengan ID pasien. Kita bikin kaset. Oke. Error. Salah. Oke, kita ulang. ID pasien relasi dengan ID pasien. Oke. Udah. Ya benar. Oke. Kita mundurkan, kita rapikan dulu. Oke, nah ini oke. Setelah itu relasinya dari ID obat ke obat. Coba kita simpan dulu. Di sini kita klik ID obat. Oke. Nah, setelah ini selesai, step selanjutnya adalah kita buat isi tabel obat. Di sini isi tabel obat, kita masuk ke menu tabel obat. Jangan lupa di-save terlebih dahulu.
kita rapikan. Nah, ini sudah benar. Oke, kita save. Selanjutnya kita akan membuat tabel obat. Tabel obat di sini. Obat masuk ke tabel obat. Isi tabel obat. Oke, kita masuk di menu obat ya. Kita masuk di obat. Akan menambahkan di sini keterangannya adalah, kita lihat dulu keterangan tabel obatnya antara lain. Nah, sini keterangannya antara lain ID obat kita kosongin aja, kode obatnya A001, kode obat A001. Sorry, maaf, salah. A001 nama obat Amikacin. Nama obat Amikacin. Harganya antara lain 20.000. Harga 20.000. Terus harga 20. Stoknya ada 10. Oke. Di sini lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke yang kedua. Di sini keterangannya antara lain A002 kode obat, A002 nama obatnya amoxilin. Amoxilin harganya 15.000, stoknya ada 20. Oke, lanjut lagi ke menu yang ketiga. Di sini A003. Kita menambahkan A003, nama obatnya betadine. Ini di sini sudah ada amikacin, amoxilin, dan betadine. Lanjut kita ke update stok obat. Stok obat kita masuk di rumah sakit terlebih dahulu. Terus masuk di ini keterangannya di trigger ya, trigger kita kreatif. Oke, lanjut di sini keterangannya TG jual. Oke, TG jual kita copy terlebih dahulu di sini jumlah. Oke, kita copy. Oke. Keterangan dibikin transaksi obat. Di sininya dibuat after, di sini dibikin insert. Oke. Lanjut. Kita cek strukturnya. Oke,
Oke, lanjut lagi kita ke keterangannya. Permintaannya adalah setelah trigger masuk, kita akan membuat masuk kita akan memasukkan tabel transaksi obat. Kita akan memasukkan tabel transaksi obat. Kita akan memasukkan tabel transaksi obat. Kita rumah sakit, STL, klik. Di sini keterangannya sudah saya klik. Di sini insert itu transaksi obat, ID transaksi, pasien, ID obat. Oke, copy dulu. File. Go. Oke, sudah. Kita cek dulu tabel transaksi obat. Ini trigger tadi udah ada. Tiga jualnya sudah masuk. Oke. Setelah itu kita akan melakukan tombol home atau replication. Kita klik replication. Di sini keterangannya klik configure. Oh sorry, bentar. Di sini keterangannya oke. Sakit ya. Copy database rumah sakit ke action config. Copy database rumah sakit ke action config. Oke. Di sini sakitnya replika ya, di replika primary configuration. Kita cek dulu. Back. Oke, di sini kita buka action di konfigurasi my in. Kita cek di keterangannya di mana. Keterangannya diletakkan di server ID 328826. Oh, di sini diletakkan. Oke, kita cek terlebih dahulu. Config. Kita lihat dulu di letakkan
akan di error log. Oke, nah dan ini datanya sudah saya copy kemarin, jadi tinggal menambahkan. Kita klik set. Oke, setelah itu kita lanjut. Restart MySQL. Restart, jalankan lagi. Oke, setelah itu kita lanjut go. Sure. Oke, replika. Oke, lanjut. Setelah itu kita buat user akun. Kita klik di home. Di sini ada user akun. Oke. User akunnya adalah bisa dihapus ya. User akun nih. Kita hapus. Oke, kita bikin add user akun. Di sini kita buat prodi system, hostname-nya kita bikin distro fixed. Kita lihat IP di Linux. Di sini kita cek dulu berapa IP-nya. Oke. Di sini IP-nya 192.168.376. Coba kita tes ping terlebih dahulu. Kita tes ping. Apakah tembus? Satu ping 192.168.
43.6. Oke, tembus ya. Nah, dan sekarang kita mau tahu IP yang di 11. Kita klik IP config. Di sini IP-nya 192.164.3.167. Oke, kita coba tes ping dari Telnet. Ping 192.168 titik apa tadi? 1843 titik 167. Oke, tes. Itu ya berarti server dari Windows ke replika Linux sudah tembus. Sekarang kita demikianlah dari saya. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan ibu tutornya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.